Bapak Ibu, ini oke, lanjut teknis substansinya. Nah, Bapak Ibu, untuk syaratnya untuk mengikuti uji baik yang penulisan buku non fiksi maupun yang penyuntingan, ini syarat yang sama yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah pendidikan formal dan non formal. Jadi Bapak Ibu, eh, untuk mengikuti uji sertifikasi itu bisa dengan pendidikan formal dan pendidikan non formal. Contoh misalnya mahasiswa yang dari jurusan Bahasa Indonesia, Komunikasi dan Ilmu Budaya itu bisa mengikuti uji sertifikasi dengan membuktikan KHS atau IP sementara minimal semester 5. Jadi kalau Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang mengikuti uji sertifikasi penulisan buku dan penyuntingan naskah melalui pendidikan formal dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia, Ilmu Budaya, dan Komunikasi. Atau dari pendidikan non-formal, dari kursus atau pelatihan seperti hari ini. Dibuktikan dengan sertifikat minimal 18 jam pelajaran. Oleh karena itu, Bapak Ibu, nanti sertifikat pelatihan hari ini dan besok itu diakumulasi menjadi satu kegiatan yang sertifikatnya nanti di belakang itu ada materinya sama jam pelajarannya. Nanti minimal 18. Kemarin sudah konsultasi dengan LP2RP. Karena syaratnya memang minimal 18 jam pelajar. Kalau di kami yang dilaksanakan sendiri oleh Unisma Press itu 32 jam pelajaran. Ada dua skema, penulisan buku non fiksi dan penyuntingan. Itu masing-masing mendapatkan dua sertifikat. Masing-masing sertifikat 32 jam pelajaran. Kami pisah karena untuk kebutuhan kebutuhan yang lainnya. Misalnya contoh 20 jam pelajaran itu ternyata tidak hanya dipakai untuk syarat uji saja, tapi bisa dipakai untuk syarat-syarat yang lain katanya. Sehingga kami berikan dua sertifikat dengan asumsi ada penugasan selama 1 bulan. Jadi kalau yang di reguler, yang di umum di tanggal 11 Mei besok, itu diikuti oleh peserta umum. Sertifikatnya mendapatkan dua, masing-masing sertifikat 32 jam pelajaran. Nanti ada tambahan mereka. Tambahannya penugasan kalau yang di penyuntingan nanti itu tugasnya 1 bulan, mereka diminta untuk menyunting 1 buku. Yang kemudian hasil penyuntingan itu diusahakan diterbitkan, termasuk yang penulisan buku, nanti produknya adalah buku yang ditulis bersama-sama, sehingga ada produk. Maka jam pelajarannya lumayan tinggi. Kemudian bisa juga dari pengalaman Bapak Ibu. Jadi dalam uji sertifikasi itu ada atau diberikan sertifikat kompetensi penulisan buku non fiksi dan penyuntingan dari pengalamannya. Misalnya sudah menghasilkan 200 buku, dibuktikan dengan buku-bukunya. Maka biasanya diberikan sertifikat kompetensi namanya penghormatan atau sertifikat penghormatan. Itu ada seperti kemarin dari LSPPEP sudah memberikan sertifikat kehormatan kepada salah satu penulis atau salah satu menteri. Kebetulan waktu itu Bu Menteri Kelautan, Bu Puji Astuti ya. Beliau diberikan sertifikat kehormatan oleh LSP berkaitan dengan penulisan buku karena banyak karya-karya yang sudah dihasilkan. Itu dari pengalaman. Kemudian Bapak Ibu, untuk semua skema uji itu ada dibuktikan dengan ijazah kalau sudah lulus. Kalau yang belum lulus semester 5 minimal itu dibuktikan dengan IP. Kemudian untuk yang penyuntingan ijazahnya juga bisa dari 3 jurusan tadi. Kemudian atau bisa juga dari 1 judul buku. Jadi Bapak Ibu bukan dari 3 jurusan tadi kemudian
Bapak Ibu punya satu buku misalnya, boleh mengikuti uji sertifikasi, atau satu buku yang disunting atau satu artikel yang disunting, boleh untuk jadikan sebagai syarat uji sertifikasi kompetensi penulisan buku atau eh, penyuntingan naskah. Untuk penyuntingan substantif harus dibuktikan dengan review artikel atau bukunya. Oke, berikutnya. Nah, ini yang program kita, Bapak Ibu. Kita fokus ke uji sertifikasi kompetensi. Jadi, untuk persyaratan dasar, yang persyaratan dasar ini, Bapak Ibu, mohon nanti bisa dipastikan. Karena semua persyaratan ini bentuknya file yang kemudian nanti akan di input ke link yang sudah ditentukan. Sehingga nanti sebelum proses uji, Bapak Ibu diminta untuk mendaftar secara online ke pendaftaran di LSP, kemudian nanti menginput semua persyaratan dasar, mulai dari fotokopi KTP, nanti bisa disiapkan filenya saja, kemudian fotokopi ijazah terakhir, yang S3, yang S2, silakan. Kemudian foto 3x4 2 lembar, biasanya latarnya merah. Fotonya ini latarnya merah atau background-nya merah. Kemudian kurikulum vitae atau portofolio Bapak Ibu. Silakan nanti bisa dikirim juga, formatnya bebas, yang penting jelas namanya sama dengan nama yang sudah dikirim ke kami, kemudian tanggal lahir dan seterusnya sudah lengkap. Tidak ada format bakunya, tapi yang penting ada data-data pribadi Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, SK atau sertifikat kegiatan atau sertifikat pelatihan itu bisa diikutkan. Untuk yang penulisan buku non-fiksi dan penyuntingan naskah bisa menyertakan sertifikat kegiatan atau